Saya Maria Serina, kelas 11 IPS 1 SMK Regina Pacis, Bejauh. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang sudah saya buat. Artikel ini berjudul Upaya dalam Mencegah COVID-19 bagi Masyarakat Ngada. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan berkat sehingga saya dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini. Saya menyadari bahwa artikel ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dibutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua sangat diperlukan demi kesempurnaan artikel ini. Akhir kata, saya minta maaf apabila dalam artikel ini masih banyak kesalahan. Semoga artikel ini bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kalian semua. Daftar isi, judul, Upaya dalam mencegah COVID-19 bagi masyarakat Ngada. Abstrak, kata kunci, mencegah COVID-19 bagi masyarakat Ngada. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. B. Rumusan masalah. C. Tujuan masalah. Bab 2, kerangka teori. Bab 3, pembahasan. 1.1. Apa itu bentuk partisipasi dalam mencegah COVID-19 bagi masyarakat Ngada? 1.2. Apa itu dampak positif dan dampak negatif dalam mencegah COVID-19 bagi masyarakat Ngada? 1.3. Apa itu solusi dalam mencegah COVID-19 bagi masyarakat Ngada? Bab 4, penutup. A. Kesimpulan. B. Syarat. Abstrak, upaya dalam mencegah COVID-19 bagi masyarakat Ngada. COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang saluran pernafasan sehingga menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas, serta nyeri tenggorokan. Jadi, virus ini mampu mengakibatkan orang kehilangan nyawa, sehingga WHO telah menjadikan status virus corona ini menjadi pandemi. Ngada sebagai daerah yang baru masuk ke zona risiko tinggi bisa melakukan pencegahan dan penanganan lebih cepat dengan mendorong pengetahuan masyarakat agar memahami resiko penularan bisa terjadi secara cepat kalau tidak dicegah. Pada penjelasan ini, pemerintah telah berupaya pengadaan 1.000 masker. Ketua kita mengimbau seluruh masyarakat untuk sementara keluarga yang menetap di luar Kabupaten Ngada untuk tidak kembali ke Ngada. Hal ini dibuat agar bisa membantu secara dalam melawan virus corona, mencegah COVID-19 bagi masyarakat Ngada. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Hal penting dalam kehidupan manusia yang terjadi di Indonesia saat ini adalah penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona yang menyebabkan kematian. Virus ini menyerang saluran pernafasan dari batuk, flu, sesak nafas, serta nyeri tenggorokan. Penyebaran virus ini sangatlah cepat memakan nyawa di berbagai negara. Awalnya di Indonesia yang positif COVID-19 hanya sedikit, namun karena penyebaran COVID-19 yang begitu cepat, maka makin jangkit pada setiap orang. Gara-gara virus corona ini, kegiatan pekerjaan hanya dilakukan di dalam rumah saja, baik itu sekolah, beribadah, semuanya hanya dilakukan dalam rumah saja. Jadi, dengan masalah ini, kita harus jaga jarak, selalu mencuci tangan, selalu memakai masker. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker, malah menganggap remeh tengah COVID-19 ini. Maka dengan melawan pemerintah yang telah diberikan oleh pemerintah untuk selalu memakai masker, jadi dengan begini COVID-19 ini akan jangkit begitu cepat. Jadi, upaya dalam mencegah COVID-19 ini, kita harus mengikuti peraturan untuk menggunakan masker, selalu mencuci tangan, selalu berjaga jarak, agar kita tetap dalam posisi yang aman atau tetap sehat. Jika masyarakat masih saja tidak mengikuti peraturan yang telah dibuat, maka hal ini tidak membantu kita dalam posisi yang aman hingga penularan COVID-19 ini semakin bertambah banyak. Jika kita ingin tetap aman dan hidup kita tidak dalam bahaya, maka dengan pengertian atau pemahaman
bagi kita semua harap mengikuti peraturan yang telah dibuat, yaitu selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, selalu berjaga jarak, agar kita tetap dalam posisi yang aman dari COVID-19. B. Rumusan masalah 1.1. Mengetahui apa bentuk partisipasi dalam mencegah COVID-19 bagi masyarakat Ngada. 1.2. Apa dampak positif dan dampak negatif dalam mencegah COVID-19 bagi masyarakat Ngada. 1.3. Bagaimana solusi dalam mencegah COVID-19 bagi masyarakat Ngada. C. Tujuan masalah 1.1. Untuk mengetahui bentuk partisipasi dalam mencegah COVID-19 bagi masyarakat Ngada. 1.2. Untuk mengetahui dampak positif dan dampak negatif dalam mencegah COVID-19 bagi masyarakat Ngada. 1.3. Untuk mengetahui solusi dalam mencegah COVID-19 bagi masyarakat Ngada. Bab 2. Kerangka teori. A. COVID-19 merupakan nama penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Nama ini diberikan WHO. Sebagai nama resmi penyakit ini yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang saluran pernafasan sehingga menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas, serta nyeri tenggorokan. Menurut WHO, virus corona adalah virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Corona pada manusia disebabkan oleh pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah. Jadi virus ini mampu mengakibatkan orang kehilangan nyawa, sehingga WHO telah menjadikan status virus corona ini menjadi pandemi. Telah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat terkait pandemi virus corona sejak akhir Maret 2020. Ia kemudian mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar untuk menerapkan penyebaran virus corona sebagai bencana nasional non-alam. Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Sony Hari, mengatakan dengan Ngada menjadi zona risiko tinggi, menjadi alarm bahwa tak ada satupun wilayah di muka bumi ini yang aman dari paparan COVID-19. Dengan begini, masyarakat Ngada harus memiliki kesiapan tingkat tinggi karena Ngada sebagai daerah yang baru masuk ke zona risiko, sehingga bisa melakukan pencegahan dan zona risiko tinggi bisa melakukan pengadaan dan penanganan lebih cepat dengan mendorong pengetahuan masyarakat agar memahami risiko penularan biasanya terjadi secara cepat kalau tidak dicegah, dan masyarakat sangat sadar berbahaya, mobilitas dikurangi, beraktivitas dibatasi, selalu menggunakan masker, selalu menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Bupati Ngada Paulus Solebea menambahkan sejak awal pandemi corona sampai Desember, Ngada masih dalam zona hijau. Lalu demikian, Paulus tak menampik bahwa pemahaman masyarakat Ngada memang belum banyak terkait dengan protokol kesehatan, sehingga banyak terjadi pengabaian, termasuk sulit menghentikan kegiatan masyarakat seperti mengikuti acara adat. Pemerintah telah berupaya pengadaan 1.000 masker. Ketua kita mengimbau seluruh masyarakat untuk sementara keluarga yang menetap di luar Kabupaten Ngada untuk tidak kembali ke Ngada. Jadi menurut saya, upaya dalam mencegah COVID-19 masyarakat Ngada adalah kita harus saling bekerja sama untuk mencegah COVID-19 di antara masyarakat, pemerintah, tenaga kerja, pihak keamanan, agar tetap menjadi Ngada di zona hijau. Jadi dengan begitu, mari kita membantu protokol kesehatan agar kita tetap dalam zona hijau atau zona aman. Mencegah COVID-19 bagi masyarakat Ngada. 1. Bentuk partisipasi dalam mencegah COVID-19 bagi masyarakat Ngada. 2. Dampak positif dan negatif dalam mencegah COVID-19. 3. Solusi dalam mencegah COVID-19 bagi masyarakat Ngada.
Bab 3 Pembahasan 1.1 Bentuk partisipasi dalam mencegah COVID-19 bagi masyarakat Ngada. Menurut Bapak Presiden Jokowi di Istana Bogor pada tanggal 15 Maret 2020 mengatakan, dengan kondisi ini saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Hal ini sudah berjalan sejak 1 tahun lebih. Semua aktivitas hanya bisa dilakukan dari dalam rumah saja. Salah satu bentuk partisipasi dalam mencegah COVID-19 yaitu mendukung kebijakan pemerintah dalam beraktivitas dari dalam rumah saja. Hal ini bertujuan mengurangi penyebaran COVID-19. 1.2 Dampak positif dalam mencegah COVID-19 bagi masyarakat Ngada. Dalam jurnal positif, jurnal yang dipublikasikan di International Journal of Inter mengatakan pencegahan COVID-19 mengakibatkan turunnya angka penularan penyakit yang mirip influenza. Jika kita merasa badan kita tidak enak sebaiknya kita segera periksa, maka dengan begitu pasien akan segera mendapatkan pengobatan sebelum penyakit menjadi parah. A. Masyarakat lebih peduli. Di sini kesadaran dan kedisiplinan masyarakat sudah semakin meningkat dalam menjaga kebersihan dan mengikuti protokol kesehatan sebagai semakin meningkat. B. Kehidupan tenaga kerja lebih waspada dan lebih teratur dalam mencegah COVID-19. Semakin kesini maka timbulnya kecurigaan sesama nakes karena 3. takut saling menularkan dan membuat tenaga kerja lebih waspada dan memproteksi diri sendiri. Tenaga kerja lebih teratur. Saat pandemi ini semua lebih banyak waktu untuk istirahat dan pekerjaan pun hanya dalam rumah saja. Dan timbulnya kesadaran masyarakat dalam berolahraga. Hal ini yang penting yang harus diikuti dengan protokol kesehatan yang benar. 1.3 Dampak negatif. A. Nakes juga takut dan cemas. Tenaga kesehatan semakin memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pasien tapi juga kepada keluarganya, karena tenaga kerja juga memiliki keluarga yang perlu dilindungi. Belum lagi banyak tenaga kerja yang positif dan meninggal. Ini menambah tingkat kecemasan tenaga kerja. Stres juga sering muncul karena beban kerja yang berat di ruang isolasi COVID-19. Oleh karena hal ini tenaga kerja menjadi takut karena tidak bisa bertemu keluarga mereka. B. Stigma buruk ke tenaga kerja. Banyak masyarakat Ngada yang memandang negatif bahwa tenaga kesehatan sebagai pembawa virus karena merawat pasien COVID-19. 1.4 Solusi dalam mencegah COVID-19 bagi masyarakat Ngada. Jika kita sebagai masyarakat Ngada harus mengikuti peraturan protokol kesehatan, yaitu selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, selalu berjaga jarak. Jika merasa tidak enak badan, sebaiknya kita segera periksa ke rumah sakit dengan menggunakan masker agar saat bersin atau batuk tidak terkena orang lain. Dan menghindari virus corona dapat melakukan dengan menerapkan perilaku hidup bersih, sehat. Penegahan ini dianggap cara terbaik untuk menghindari penyakit karena sampai saat ini tenaga kerja belum ada obat yang dapat menyembuhkan. Terakhir, bab 4 penutup. Kesimpulan, COVID-19 merupakan nama penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang saluran pernapasan sehingga menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas, serta nyeri tenggorokan. Cara mencegah COVID-19 yang benar adalah menjaga gaya pola hidup sehat yang benar dengan cara selalu mencuci tangan, selalu memakai masker, selalu berjaga jarak, dan selalu berdoa kepada Tuhan. Partisipasi yang dapat dilakukan adalah mendukung pemerintah sekolah di rumah saja, bekerja di rumah, ibadah di rumah, dan terus memberi support kepada tenaga kesehatan.
Yang terakhir, saran. Meskipun kita terpisah oleh jarak yang disebabkan oleh virus corona, kita harus saling memberikan dukungan kepada sesama kita agar kita dapat melawan COVID-19 bersama. Sekian dan terima kasih.